penderitaan, mari kita kunci tangan, tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mau memulakan ibadah kami hari ini. Mohon permintaan dari Engkau sepanjang ibadah kami. Amin. Kawan-kawan, marilah kita menyanyikan lagu pujian bagi Allah kita dengan lagu yang bertajuk Shalom, Selamat Pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lepas tangan. Apapun yang ada pada kita semua itu dari Allah Bapa. Marilah kita memberikan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa untuk persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami mohon. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
kita mendengar cerita Alkitab Rut 1 ayat 1 hingga 22 daripada Gembala Jufiana. Hai, shalom kepada semua anak-anak yang saya kasihi sekalian, yang saya sayangi. Sudah lama kita tidak jumpa karena ini keadaan dunia yang membuatkan kita tidak boleh berjumpa. Anak-anak sekolah minggu, saya juga sangat rindu dengan kamu, berjumpa dengan kamu, tetapi ini keadaan yang tidak mengizinkan. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita dapat berjumpa secara online. Walaupun secara online, saya percaya hubungan kita, kasih kita tetap erat di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang saya kasihi, tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah tema cerita Alkitab adalah marilah kita tetap setia. Cerita Alkitab yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai dengan Rut dan Naomi. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena walaupun kami dapat berjumpa secara online, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami di dalam kehidupan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang mendengar, dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Masa dan tempat ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah mengenai dengan Rut dan Naomi, di mana semasa berlaku kebuluran ataupun kesusahan di Israel, yaitu tempat asal Elimelek dan istrinya. Elimelek dan istrinya Naomi, nama istrinya adalah Naomi, dan 2 orang lelaki anak mereka berpindah di Moab. Tidak lama kemudian Elimelek meninggal dunia, dan seterusnya yang menjaga anak mereka itu adalah Naomi. 2 orang anak lelaki ini yang bernama Malon dan Kilion, mereka ini dijaga oleh Naomi, dididik oleh Naomi untuk mengenal Allah. Nah, apabila mereka sudah besar, mereka kawin dengan perempuan yang bernama Orpa dan Rut. Tidak lama, 2 orang anak lelaki Naomi ini juga meninggal dunia. Jadi tinggallah mereka 3 lagi, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Nah, tidak lama kemudian Naomi pun mau kembali ke Israel. Karena di Israel Tuhan sudah memberkati dari segi makanan dan dari segi bangsa-bangsa mereka. Nah, sebelum Naomi kembali ke Israel, Naomi berkata kepada Orpa dan Rut bahwa Orpa dan Rut, kembalilah kamu ke tempat asal kamu, karena saya akan kembali ke Israel, kata Naomi. Tetapi apa yang berlaku? Orpa kembali ke tempatnya, dan Rut tetap bersama-sama dengan Naomi. Rut tidak mau kembali ke tempat asalnya. Rut mau menemani Naomi kemanapun dia pergi. Rut sangat setia kepada Naomi, anak-anak. Kalau kita lihat kepada cerita ini, Rut sentiasa bersama-sama dengan Naomi dimanapun Naomi pergi. Nah, ini adalah ringkasan cerita Alkitab pada hari ini, yaitu mengenai Rut dan Naomi. Nah, anak-anak, saya ada satu cerita, yaitu mengenai dengan seorang lelaki dan seekor anjing. Nah, seorang lelaki ini bernama Parke, dan seekor anjing ini bernama Hachi. Nah, film ini bertajuk Hachi atau Hachiko. Seorang lelaki ini, yaitu Parke namanya, dia menjumpai seekor anjing ini di stasiun kereta api. Dan lelaki ini membawa anjing ini balik ke rumahnya. Semakin lama, Parke dan anjing itu semakin erat hubungan mereka, semakin rapat. Suatu pagi, Parke pergi kerja dan Hachi mengikuti Parke pergi kerja dan menghantar Parke sehingga ke stasiun kereta api dan menunggu Parke sehingga pulang. Suatu hari, anak-anak, anjing itu sedang menunggu
di stasiun kereta api, tetapi tuannya tidak kembali pulang. Tidak sampai-sampai di stasiun kereta api. Sehingga pada waktu itu malam. Tapi Hachi masih menunggu di stasiun kereta api, tapi tuannya itu tidak kelihatan. Tiba-tiba turun dari kereta api itu kawan tuannya, yaitu kawan Parke. Nah, kawan Parke itu bercakap dengan anjing itu bahwa tuannya itu sudah meninggal dunia. Tetapi Hachi, seekor anjing, tidak memahami apa yang dikatakan oleh kawan tuannya itu. Hachi masih kekal menunggu di stasiun kereta api sehingga tuannya muncul dan balik. Tetapi malang sekali anak-anak, tuannya itu tidak kembali lagi karena tuannya itu sudah meninggal dunia. Nah, ini kisah sebagaimana anjing itu setia kepada tuannya. Nah, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi, kalau kita melihat cerita Ruth dan Naomi sebentar tadi, Ruth juga sangat setia kepada ibu mertuanya, yaitu Naomi. Orpa meninggalkan Naomi, tetapi Ruth tidak meninggalkan Naomi, walaupun Naomi menyuruh Orpa dan Ruth balik ke tempat mereka masing-masing. Inilah namanya setia ataupun kesetiaan. Nah, anak-anak, macam mana dengan kita? Contohnya kalau kita sudah habis belajar, kita masuk university, dan dapat kerja yang bagus-bagus, kita dapat kerja yang berdekatan dengan rumah ibu bapak. Tetapi apabila ibu bapak kita sakit, apabila ibu bapak kita memerlukan kita, khususnya kalau mereka sakit, kita tidak menjaga mereka, kita tidak datang ke sana, kita tidak melihat mereka di waktu mereka sakit. Nah, apakah itu menunjukkan kesetiaan kita kepada ibu bapak kita? Tidak kan? Kalau kita setia, apabila ibu bapak kita sakit, memerlukan kita, kita bersama-sama dengan mereka. Kita melawat mereka, kita menjaga mereka. Ini yang menunjukkan kesetiaan kita kepada ibu bapak. Kesetiaan kita menjaga, menyayangi bersama-sama dengan ibu bapak. Jadi bagaimana anak-anak? Bagaimana kalau kita ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Khusus sekali kita perlu setia kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Kita setia melakukan firman Tuhan. Kita setia berdoa, kita setia kepada Tuhan yang satu. Jadi saya percaya semua anak-anak tahu sekarang ini, nah, apa itu ada penyakit di dunia ini, yaitu penyakit COVID. Nah, anak-anak perlu juga mematuhi SOP, setia mematuhi SOP yang diberikan oleh kerajaan. Yaitu apa itu SOP? Kalau kita lihat di TV, jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka. Nah, itu adalah SOP. Kita ikut itu. Itu menunjukkan kesetiaan kita kepada usaha dalam memberikan kerjasama kepada kerajaan kita. Oke, anak-anak. Jadi sebagai pengakhiran daripada cerita ini, adik-adik, seperti mana tema yang saya berikan, marilah kita tetap setia. Marilah kita tetap setia. Seperti Ruth setia kepada Naomi. Seperti Ruth setia kepada Naomi, demikian juga kita harus setia kepada ibu bapak, harus setia kepada Tuhan kita, berdoa, membaca cerita Alkitab. Dengan keadaan yang sekarang, kita perlu setia untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai rakyat. Oke, anak-anak juga termasuk dalam rakyat Malaysia, rakyat Sabah. Kita perlu berusaha untuk menangani memberi kerjasama kepada kerajaan. Nah, kalau mama bapak kita tidak pakai mask kalau pergi kedai, nah tegur, cakap sama ibu bapak, mak, pak, pakai mask, jangan lupa. Nah, begitu. Jadi saya mau mengakhiri cerita Alkitab ini. Marilah kita tetap setia. Amin. Tuhan memberkati Kino dengan memarakat semua anak-anak yang saya kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami belajar untuk tetap setia di dalam kehidupan kami, tetap setia kepada ibu bapak kami, tetap setia kepada Tuhan.
khususnya di dalam tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Kami mau berdoa, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan, apa sahaja yang kami lakukan. Dan semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagi lagu pujian bagi Allah yang bertajuk Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Hai, saya Bevelsi. Saya berumur 12 tahun. Saya akan membacakan Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita kunci tangan, tunduk kepala dan berdoa. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Amin.